Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlal qurba min hadidil basyariyah ila ala dzirwatil istifaiyah wa khassahu min baini ibadihi bil ridhatil qudusiyah wa ja'ala dzikrahum sababan linuzuli rahmah wa dafi'an lil baliyati wan niqmah bil inayatil azali ishtaharat manakibuhum fil afaq wa khawarikum bainati wa tashtihar syumsyir idiyahiyah wa man tamassaka bihim amina minal ahwa'in nafsaniyah li'annahum qawmun la yashqa' jalisuhum bil agwa'ati syaitaniyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah alladzi liwujudihi lillatul ghaiyah wa ala alihi washabil muta'addabina bi adabihil mardiyah wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya imamal muttaqin wa sufwatal abidin wa ya qawiyal arkamah habibur rahman wa ya mujidiyal kalamil qadim syifas wa mustaqim ya man yablughu li muridihi indal istighosa walau kana fil masyriq farsuka masyrud wa saybuka maslul wa rumuka mansub wa qausuka mautur wa sahmuka sa'ib wa rikabuka alin agisna fi qada'i hawaijina khairai dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, khususan Syekhuna wa Mursidina Sultan Aulia fi hadzal zaman Sidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Sepuh Mas'ur radhiyallahu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. Rahman-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal yang kami hormati para wakil talqin Syekh Mursyid Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syahrani M.Sos, Bapak Kiai Haji Tamsir Sarwendo, Sayyidul Bait Bapak Haji Garin dan keluarga besar Ikhwan Ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa yang sedang menempuh hakikat keikhwanan. Sedikit saya sampaikan, kalau bahasa ikhwan 37 itu kita, kata Abah, dari Abah, kalau tidak ngaku Abah awas jangan bilang ikhwan 37. Ikhwan siapa itu? Mantan, kata Abah. Jadi jangan salah paham, orang yang tidak ikut Abah awas itu bukan ikhwan 37. Mantan ikhwan harus sudah mungkin dari Abah, silakan konfirmasi. Jadi yang 37 itu kita. Lihat kita tawasul, kita sebut Abah Anom, kita sebut Abah Aos. Tapi mereka sebut Abah Anom, tidak sebut Abah Aos. Kata Abah itu mantan. Wakil talqin juga mantan kalau tidak memperpanjang SIM-nya. Ini dari Abah, karena saya mengikuti dari awal, saya sebagai pelaku sejarah. Awal manakib di Sinarasa, habis sholat subuh, Abah langsung mimpin ziarah, zikir di ziarah, curah zikir. Habis zikir Abah ngomong, zikir apa? Ziarah ke Abah Anom dicukupkan di sini, kata Abah Aos. Ini perlu saya sampaikan. Jadi jangan sampai ikhwan nanti gini. Ini sampaikan. Ini saya mendengar langsung Abah mimpin zikir. Abah katakan setelah zikir, ziarah ke Abah Anom dicukupkan di sini. Kalau ingin ketemu Abah Anom di Suryalaya,
sampai jungkir balik dia tidak akan ketemu Abah Anom di surga lain. Ini perlu saya sampaikan, karena saya mendengar. Dan orang Silvan yang bilang di 37, nah 38. Masa ngitung sampai 37? Anak TK juga ngitung ya, 37, 38. Kalau 37 tidak ada 38, tidak ada 37 kalau tidak ada 38. Tidak ada 38 kalau tidak ada 37. Jadi kalau orang bilang saya mah ikhwan 37, bukan, mantan. Mantan. Kata Abah ini jelas, mantan ikhwan. Jangan keenakan mereka itu. Supaya tegas, ini amalan, ajaran. Jangan yang wah, kita mah toleran. Disilakan saja. Masalah keyakinan tidak perlu kita, tapi kita harus punya penegasan seperti yang ditegaskan oleh Abah. Kalau dia di sini, maka Abah dari sekarang juga sudah sekarang ini jangan sampai terulang. Kalau nanti Abah wafat, ya jangan dikubur sebelum dibacakan surat wasiat. Ketika itu maka semua ikhwan yang punya SIM 1, SIM 2 berhenti, tidak ngamalin dulu, ya berhenti, kecuali ketika telah dibacakan dia langsung memperpanjang. Siapa? Abah, saya memperpanjang SIM 1 saya, SIM 2 saya. Jul, boleh amalin lagi tuh segitu dong. Ketika itu pun ketika Abah Anom waktu itu wafat, setelah disolatkan, mestinya ikhwan tuh menyatakan diri Abah ke Abah Aos, saya memperpanjang SIM saya, artinya menjadi ikhwan. Dan saya memang tidak langsung ngomong kalau saya, tapi waktu itu saya masih bisa teleponan sama Abah. Dulu masih bisa telepon Abah, bimbing saya, ya saya nyatain. Nah berarti yang tidak ikut, katanya sekarang masih 37, itu sebetulnya dia udah wakil talqin juga udah gak boleh nalqin, dan ikhwan itu tidak sebetulnya ngamalin, jadi dia ngamalin tapi nggak nyambung. Sekarang nih mic dicabut, bukan mendulukan dicabut, maksud saya nyontok, ya kan? Mic dicabut, tapi dia masih ngomong aja pakai begini. Orang edan gak nyambung lah, gak denger. Ya kagak nyambung. Ya ibu-ibu gak denger lah. Nah kalau pengen nyambung bunyi, lah disambungin. Begitupun ikhwan yang katanya dulu muridnya Abah Anom terus tidak mau ikut Abah, kan Abah Anom juga bilang kalau ingin ikut Abah tuturkan aos. Kalau nggak mau tuturkan aos, Abah mah nggak ngundang. Kata Abah Anom bahasa Indonesia gini, kalau mau ikut Abah, ikutkan Abah Aos. Kalau nggak ngikut Abah Aos, Abah nggak ngundang sampean. Artinya Abah nggak butuh sampean. Kalau artinya udah putus, nggak usah ngaku mulu gitu, nggak usah putus. Nah kalau sekarang dia menghapus terus, silakan. Tapi kita harus punya keyakinan dan seperti apa yang disampaikan. Ya begitu. Ini dari Abah. Saya aja ditugasin Haji Edi, saya bilangin, Haji saya nggak enak sama kau gak ada. Saya sampaikan malah, sudah sampaikan yang jelas-jelas porno, yaitu Ustadz Yanto datang. Dia nggak mau datang. Mau kemana kamu? Ditanya. Pilih. Masa keduluan dengan Ustadz Kamal? Ayo gerung Ustadz Yanto tuh. Oh, sekarang mau kalau tawasul sampai Abina Wakusin. Dulu mama pelaku sejarah. Ketika saya menyebut pertama kali di Nurul Ulum disuruh, itu sebetulnya sudah direkayasa oleh oleh para ahli silsilah. Saya datang ke Nurul Ulum, langsung dijemput sama Ustadz Daniel. Oke, dari Bekasi, iya, tawasul, siap. Tapi nggak begitu ngomongnya. Emang nggak ada yang lain harus saya?
Iya, siap. Saya udah biasa. Tawasul nyebut Abah Awas. Bener kan? Ketika saya Muhammad Abdul Qasim radio inayah dimatiin semuanya. Joder semua pada perang Facebook semua. Saya dibawa-bawa ke Abah, ke Bandung, ke Medan. Bawa Abah. Abah sampai ngomong, ini gara-gara Ustadz Kamal jadi rame. Tapi Abah ngomongnya sambil tertawa. Hampir 1 tahun saya dibawa-bawa sama Abah. Setelah itu saya disapi ketika saya pulang dari SAA pakai mobilnya Alphardnya Ibu Nia, istrinya Pak Kiai Haji Budi. Setelah itu di jalan dari SAA, Abah ngangkat Jaksa Reda Mantopani, karena Jaksa Reda Mantopani mau tugas ke Hong Kong. Jaksa Reda nelfon Abah, saya mau tugas ke Hong Kong. Kata Abah, kalau ada yang membutuhkan kasih. Saya itu sejak saksinya di mobil situ. Supirnya si Iman. Habis ngangkat Jaksa Reda Mantopani, mobil jalan di kira-kira dekat tol timur. Itu Iman apa ngantuk atau gimana? Itu nabrak pusok. Jedel. Abah sampai gini, saya juga begini. Suruh begini karena mobil arah sana, jadi saya di sebelah sana. Nah, ini saya apa? Jadi pas abang nggak marah, cuma bilang gini, ngantuk man. Putus itu rantai serep pusok, padahal rantainya gede banget gitu. Itu kalau mungkin kalau bukan Alphard mah ini sekali ya, karena mobil mahal gitu. Saya gitu langsung udah gitu mobil dibawa, ditarik. Saya ini lagi diri gitu datang nih Pak Bewok, ada Pak Bewok bawa mobil, Pak Bewok bawa mobil ya, mobil Kijang tuh. Dia lagi mau jemput bosnya di sana di Bogor. Lihat saya berdiri sama Abah di pinggir tol, dia minggir. Kenapa? Mobil tabrakan, ada benar. Ayo, mau kalahin ini. Akhirnya ikut Bewok. Kata si Bewok, pantes ini mobil lapangan, Pak. Kata si Bewok tuh, biasanya nih mobil nggak pernah saya bersihin. Ngapa tadi pagi ini mobil saya bersihin, saya semprotin minyak wangi. Ternyata mau ditunggangin Abah. Pas Abah mah Pak Alhani. Ini pelaku sejarah. Wah, telepon krangkring. Buhaya telepon. Abah tabrakan. Coba. Gimana mobilnya? Mobilnya ditanyain. Abah nggak apa-apa orang gitu. Oh gitu. Enak saya. Yang mobil mahal sih. Jadi Pak, kita ini bukan harus tegas kayak tadi. Kenapa Abah nggak ke ini? Enggak ke Suryalaya? Bahkan banyak orang ini. Tuh nggak berani. Abah ditanya sama Kiai Irfan Zidni, Bah, Abah nggak kangen sama Abah Nom? Berani Kiai Irfan Zidni nanya seperti itu ke Abah. Apa jawab Abah? Kangen itu penyakit kronis yang tidak ada obatnya kecuali bertemu. Abah mah nggak kangen ke Abah Anom, karena Abah Anomnya di sini. Tuh, Abah Anomnya di sini. Abah Awas itu Abah Anom itu Abah Awas. Sekarang, dia Abah bilang, jungkir balik pengen ketemu Abah Anom di Suryalaya, nggak akan ketemu. Ini makanya ketika saya ada ikhwan dari mau pulang manakib, ngajakin mampir, maaf ya, kalau itu mau mampir silakan, saya mau jalan aja. Saya melihat kalau Abah belum ke Sirna Rasa, belum ke Suryalaya, saya tidak akan serah. Saya masih terngiang-ngiang dengan perkataan Abah Awas. Cukupkan di sini. Abah Anom sekarang di sini. Jungkir balik mau ketemu Abah Anom di Suryalaya, nggak akan ketemu. Ini sampai sekarang saya pegang. Karena saya lihat Abah Awas. Kalau Abah Awas, walaupun dijemput pakai mobil emas, kalau bukan masalah mengamalkan apa dauhnya Abah Anom, Awas mah kudu pindah.
Makanya ditulis pakai tinta emas. Ditulis pakai tinta emas. Aos mah kudu pindah. Kalau aos tidak pindah, surya hanya jadi peziarahan. Ziarah, jadi ziarah, jadi tempat ziarah, bukan orang belajar zikir. Kalau karena belajar zikir mesti ditalkin. Kalau ditalkin mesti kesini. Kalau ziarah silakan aja. Ditanya tuh, bisa disalami. Ya, orang-orang yang ini bukan ini ya, kita sebagai murid ketika ada orang bilang tuh orang-orang Sinarasa pada takut ke Suryalaya karena dia sudah merubah-rubah amalan katanya. Dan kita emang dengar gitu kan, marah di dalam hati mah kudu dari namanya masih ada ya anu ya, bukan kita mau ending tahu. Tapi ya kalau umpamanya disuruh gebuk, gua kata itu kalau boleh saya gebuk, tapi nggak boleh kan apa? Ya, saya kalau disuruh ya, orang yang kurang ajar gebuk, saya gebuk pak. Tapi abang nggak nyuruh begitu nggak? Ya emang nggak disuruh, biarin aja. Tapi jangan sekali-kali bilang kalau ada ikhwan yang tidak ke Abah Aos dibilang ikhwan 37. Bukan, 37 mah kita, ente mah mantan, gitu harus jelas. Sekian, ya harus tahu ini, harus tahu ikhwan. Silakan pilarin dan silakan konfirmasi ke Abah. Ngomong begini masa diamanatin sama Abah. Ngomong mumpung disuruh. Besok diundang kek, kagak kek terserah. Masih terngiang-ngiang. Makanya saya dibilang bulldozer pak. Itu tadi ngomong sih orang. Yang berani aja ngomong itu berani aja. Iya. Bukan masalah kata Abah, bah. Saya lapor, bang. Saya dikata orang paling sok paling benar, bagus daripada sok paling jelek. digituin, sok paling benar, kata gitu, bah. Saya lapor sama Abah, apa kata Abah? Bagus daripada sok paling jelek. Mending kata sok pinter, dikata sok paling baik daripada dikata sok paling bodoh, sok paling jelek. Ini dari bahasa apa? Saya mah ngomongnya ngomong. Kalau nggak dari apa nggak berani dah. Iya kalau bahasa-bahasa seperti ini. Makanya baru dikonfirmasi. Saya diajak sono, diajak sini sampai maaf. Waktu itu manakib di Soreang. Saya nginep. Diajak nginep saya Ustadz Lukman sama Iman di rumah TC di Cibiru. Di Cibiru. Jam 3 sejam 2:30 saya bangun kan biasa mandi ke kamar mandi. Saya mandi enak aja, saya mandi biasa dari besokan. Ketika saya buka Abah sudah pakai anduk ngantri pak, masya Allah. Abah gini, saya pikir Abah punya ada kamar khusus sih kan, ternyata saya songong amat nih saya ya. Iya, pas saya lihat Abah udah standby jagain apa enggak ngantri kamar mandi. Agak enak tidur pak. Udah gitu selesai sarapan pagi masih ini sebelum subuh berangkat di mobil. Udah pagi sholat subuh di mobil. Jadi makanya ketika saya waktu ziarah ke itu Wali Songo, di situ ada wakil talqin Kiai Maski, Kiai As'ad, imam orang sono, orang Palembang, imam Kiai 3. Atau apa instruksi dari Ibu Ayah? Sholat di mobil, kata. Pada pengong, kata Kiai Maski, wudu saya batal. Kata Kiai As'ad, gimana? Akhirnya atis bilang Ustaz Kamal. Lah saya sudah tahu bagaimana apa sholat di mobil. Ya saya pimpin karena saya sudah dicontohkan bagaimana sholat di mobil. Oh, ini pelaku sejarah sholat di mobil itu dicontohkan sama Abah di mobil. Saya sudah di mobil ini. Oh, yang lain wakil tadi bingung. Kata wudu, yang wudu batal tayamum. Alhamdulillah.
lama sampai ke Medan, sampai kemana saya dibawa. Itu sampai abang mengatakan ini gara-gara Ustaz Kamal. Waktu itu saya belum diangkat pakai talqin Pak. Waktu ziarah itu jauh banget. Saya mau udah putus asa. Sebetulnya saya udah nggak ada harapan. Pak, secara manusiawi saya udah 20 tahun nunggu diangkat jadi wakil talqin. Kata abah, yang pengen gak bakal jadi, tapi hati saya pengen, makanya kagak jadi. Kata abah, yang pengen mah gak akan jadi. Ya udah, tapi hati pengen, ya udah, berarti gak akan jadi karena pengen terus. Ketika wakil talqin sudah 260 sekian, karena targetnya katanya, saya juga terpengaruh katanya 313 sampai, wah udah kecil kemungkinan. Karena saya dulu dari duduk di atas karena selalu disuruh tugas baca manqobah, terus diumumkan selain wakil talqin tidak boleh naik ke panggung. Akhirnya saya tiarap ke bawah. Ya kan, itu Pak. Kalau sebelum itu Hasan Lukman kan, kalau mau ngantri makan, ngantri apa, khusus wakil talqin, yang bukan wakil talqin, maaf. Ya Allah Pak, saya tuh sakit. Aduh kagak mana, udah gitu udah ganti. Apalagi lebih parah lagi tadi, yang bukan wakil talqin jangan naik ke panggung, turun di bawah saya. Dulu mah naik panggung macam manqobah, sekarang kan udah diam. Pas itu saya sudah lama mau tafakur, akhirnya lah dalam hati dan saya zohirkan tapi nggak ada orang. Saya ngomong sendiri tapi nggak ada orang. Dan lagi naik motor, Bah, saya mah walaupun Abah tidak angkat jadi wakil talqin, saya tidak akan mundur berhikmat walaupun 1 milimeter. Itu dalam hati. Saya ngomong berdiri. Gak lama ngomong begitu, Manakiban di Al-Hadir, tiba-tiba Ustadz Lukman nelpon. Ustadz Lukman yang langsung kentrok saya. Kalau Ustadz Lukman nelpon saat ini pasti diangkat wakil talqin. Ya kan? Iya, belum dikasih tahu Pak. Jadi hati dong. Lah iya. Ini Assalamualaikum. Ya, salam. Ini Ustadz Kamal, dia yang dialanin? Iya. Ditunggu Abah malam tanggal 21. Siap. Dalam hati pasti. Ngapain lagi? Bener Pak. Ada 9 waktu itu. Alhamdulillah, syukur nikmat. Bukan cerita, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah keyakinan kita. Jadi kita bukan harus memikirkan orang, kita harus tegas. Jika ada orang bilang saya mah ikhwan 37 tapi nggak ngapa-apa, awas maaf ya, ente masa ngitung sampai 37, tidak akan ada 37 kalau tidak. Abah mengatakan orang yang belum ikut Abah itu mantan ikhwan, mantan wakil talqin. Silakan sampaikan. Saya juga berani berdebat. Kalau nggak usah debat, kalau saya mah kalau ketemu saya orang, ya tadi saya pegang. Udahlah kiai, kita sama-sama ustadz, sama kiai para bisa baca kitab. Dan juga itu nggak ada habisnya kalau kita debat. Sekarang kita salaman saja, tolong dipilarin ya. Ya, saya di pihak Abah Aos, ente di pihak yang pilih selain Abah Aos. Kalau memang saya salah pilih Abah Aos sebagai mursyid, besok pagi saya mati. Tapi kalau saya benar, ustadz yang mati. Salaman, pilarin. Begitu aja udah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.